Selamat sore, kawan-kawan semua. Selamat datang. Udah kedengeran ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di sesi ke-7 ya, Bung Geger ya, untuk pelatihan etnografi, tapi sekaligus juga sesi penutup untuk rangkaian diskusi ekonomi politik di Daulat Umat yang bekerja sama dengan teman-teman Pena Umat yang diselenggarakan oleh DFI Indonesia. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan berfokus pada aplikatif ya. Kita akan bicara soal bagaimana mengelola data etnografi setelah sebelumnya di sesi ini itu kita ada ya materi yang lebih teoritis gitu. Bagaimana kemudian menuliskan catatan lapang. Sesi ini akan dipandu oleh Bung Gege Rianto. Beliau adalah dosen di antropologi Universitas Indonesia sekaligus juga menjadi supervisor untuk agenda yang kami rencanakan seputar etnografi buruh di sektor perikanan. Langsung saja kalau begitu Bung Geger kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita pada dasarnya akan mengulas lagi tema yang sebetulnya udah diulas kemarin deh. Jadi ini bukan tema yang baru saya presentasikan kali ini. Ini adalah bagian dari sebuah apa namanya, sebuah serial pelatihan penelitian. Dan dalam hal ini sebetulnya kita sudah sampai kepada sesi bagaimana mencatat dan mengolah data etnografi. Jadi sebetulnya ketika kita sampai ke sini, sebelumnya udah ada 5 sesi terlebih dahulu memperkenalkan apa itu etnografi, kemudian apa yang perlu dicatat di sana, kemudian sejarahnya, kemudian bagaimana mengelolanya secara efektif, sekaligus beberapa perbandingan dari praktek lain yang sudah sempat dilakukan oleh teman-teman di Indonesia, eh, kolega-kolega kami sendiri gitu pada dasarnya, dan itu menunjukkan ya memberikan pada dasarnya inspirasi gitu ke teman-teman bahwa gini caranya untuk melakukan penelitian etnografi. Nah, sedikit mengilas lagi sebetulnya di pelatihan pertama untuk catatan lapangan. Jadi untuk pencatatan data etnografi paling penting itu tentu saja adalah catatan lapangan, dan prinsipnya adalah semua itu sebaiknya dicatat. Memang kita nggak mungkin untuk bisa mencatat setiap saat ya, ada waktunya kita harus ya mendengar saja, dan ketika mengeluarkan catatan itu akan terlihat aneh, apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang baru ditemui saat itu juga. Jadi kalau kondisinya lagi seperti itu, ada baiknya memang nggak mengeluarkan catatan terlebih dahulu. Yang pasti kondisinya teman-teman sendiri yang saya yakin pasti tahu. Karena penelitian etnografi ini pada dasarnya pakai naluri sosial kita. Kita yang tahu situasinya kayak apa, kita yang tahu pantas atau enggak ngeluarin catatan pada saat itu. Kalau misalkan kita udah minta izin lebih dulu gitu kan, kita mau sambil dicatat gitu kan, kita mahasiswa yang lagi penelitian etnografi, lagi belajar gitu kan, mungkin kita bisa nyatet, tapi kan nggak semua perlu bisa kita catat pada saat itu juga. Ada percakapan yang misalkan lagi muncul di warung kopi dan kita ngerasa itu penting, dan kalau kita ngeluarin catatan itu kebetulan di situ misalkan belum semua orang kenal dengan kita, mungkin terasa aneh, ya itu sebaiknya disimpan di kepala dulu, kemudian dicatat pada saat kita pulang ke rumah atau pas lagi jalan pulang ke rumah. Tapi prinsipnya itu, semua itu sebaiknya dicatat. Jadi jangan sampai ada yang miss. Dan prinsip lainnya juga memang jangan sampai ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda nantinya akan makin banyak yang hilang. Jadi catatan lapangan itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang dicatat sedekat mungkin dengan waktu di mana pengamatan atau wawancara itu terjadi. Jadi ini bisa dilihat di di slide yang udah saya bikin, dan ini pada dasarnya sudah dipresentasikan dalam serial pelatihan ini kemarin. Catatan lapangan itu awalnya cuma pelengkap doang dan catatan pribadi kalau di antara banyak peneliti ya. Dan bukan cuma peneliti sosial saja, peneliti apa namanya, peneliti biologi, peneliti keanekaragaman, keanekaragaman biodiversitas gitu kan.
Jadi kita tahu bahwa dia sebetulnya ada bisa jadi alat bantu dari semua pencatat, semua semua peneliti. Tapi kemudian dia menjadi sesuatu yang esensial kalau kita bicara dalam kerja lapangannya para itu ya, para etnograf. Kenapa? Karena etnograf itu membutuhkan lebih dari sekedar transkrip. Kalau mau dibilang apa yang dilakukan, misalkan para peneliti sosial itu mewawancara dan hasilnya itu adalah transkrip. Nah, transkrip wawancara yang hasilnya misalkan verbatim wawancara gitu. Saya dengan Rusda gitu kan, saya mewawancara Rusda kira-kira kemarin ketika dia lagi terlibat dalam aktivitas apa gitu. Dia adalah nelayan katakanlah. Kemudian kemarin itu tangkapannya apa gitu kan, bulan ini dia udah dapat berapa gitu kan, terus kemudian prosesnya susah apa enggak, yang bisa saya tangkap ketika Rusda di samping saya ini, teman saya ini cerita gitu kan, itu kan hal-hal yang sifatnya lisan, sementara kan sangat banyak hal-hal yang enggak ter itu ya enggak terkemukakan secara lisan, mimik muka gitu kan, kemudian penekanan gitu pada cerita, dan itu nggak bisa ditangkap dengan transkrip, atau mungkin bisa ditangkap dengan transkrip tapi ditangkapnya ya memang kemudian perlu kode-kode yang cukup rumit. Nah, kalau kita membaca misalkan dia diceritakan oleh orang yang terlibat dalam percakapan itu, saya gitu sebagai orang yang terlibat dalam percakapan itu menulis sebuah catatan pribadi, itu bisa kelihatan semua nuansanya gitu kan, intonasinya, ekspresinya. Memang konsekuensinya adalah beda dengan transkrip, kita nggak mencatat semua percakapannya selengkap transkrip. Tapi buat saya prinsipnya adalah di transkrip, di dalam catatan lapangan kita tangkap apa ya elemen-elemen yang penting sambil kita menceritakan proses percakapannya gitu kan. Proses percakapannya di mana misalkan mimik mukanya seperti apa ketika memberikan penekanan tentang dia menangkap ikan di apa namanya bulan ini gitu kan. Dia di bulan ini nggak mendapatkan apa-apa, ceritanya dengan sedih gitu kan. Kita coba tangkap juga gitu kan. Jadi hal-hal yang sifatnya non lisan dan itu memberikan dimensi mendalam bagi data kita itu bisa tercatat melalui catatan lapangan. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat juga di apa contoh ini, contoh-contoh gambar yang saya taruh di sini. Biasanya kalau etnograf dulu itu sering menggambarkan karena zaman dulu tentu aja kamera juga masih sulit. Sekarang kan mungkin lebih gampang ya karena ada kamera HP. Tapi sekarang pun juga tetap mesti waspada karena kita suka masuk ke satu tempat yang misalkan nggak ada listrik dan kita harus apa namanya harus nggak bisa menggunakan HP gitu kan. Akhirnya ya kita mau nggak mau mesti menggunakan itu catatan kita. Banyak orang yang dulu itu menggambar, dan ada juga misalkan yang orang mungkin menggambar itu bukan demi dia apa namanya mendapatkan gambaran yang akurat dari tempatnya. Kadang dia menggambar supaya dia bisa menghafal, kan karena itu yang kita lakukan biasanya, kita mencatat supaya kita hafal, kita menggambar supaya kita hafal, kita menggambar supaya kita tahu dimensi ruang gitu kan, kita menggambar supaya lebih nyeplak di kepala kita, itu juga bisa dilakukan. Jadi apa namanya dia memberikan keterangan yang lebih penting untuk proses kita menangkap data di lapangan. Jadi ini beberapa yang udah saya ceritakan juga di minggu kemarin ke teman-teman. Nanti untuk sesi ini kita juga akan coba teruskan ya dengan apa namanya dengan beberapa materi tambahan baru. Tapi juga nanti kita akan coba cek apa namanya catatan lapangan yang udah dibuat oleh teman-teman sendiri gitu. Jadi fungsi catatan lapangan itu kurang lebih paling pertama itu mendorong kita untuk mengamati lingkungan dan interaksi secara seksama. Jadi sebetulnya memberikan kewajiban bagi diri kita sendiri. Kita kalau nggak ada catatan lapangan bisa jadi kita nggak ngerasa perlu untuk ngamatin. Tapi ketika kita disuruh nyatet, kita ngerasa perlu ngamatin. Jadi dia mendorong kita memberikan diri kita kewajiban gitu. Kedua itu melengkapi data yang berfokus pada bahasa gitu kan. Jadi kalau kita bicara data yang kita punya, yang kita misalkan tangkap lewat wawancara, itu kan data-data yang sifatnya itu kan verbal gitu. Dan data ini kan nggak bisa kita apa namanya nggak bisa tersampaikan kalau misalkan data wawancara ini kemudian ditranskrip bentuknya jadi teks, kita nggak tahu orang ini ngasih penekanan di mana gitu. Jadi catatan lapangan itu memberikan dimensi bobot
bagi transkrip wawancara. Kemudian selanjutnya mendokumentasikan pemandangan, bau, dan suara dari lingkungan fisik serta kesan peneliti segera setelah terjadi. Jadi ini penting segera setelah terjadi. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi berulang-ulang, eh, kalau makin lama nggak dicatat, makin lupa. Jadi segera setelah terjadi dan mendokumentasikan, ini kan aspek-aspek yang non-verbal ya. Pemandangan, bau, suara, dari lingkungan fisik, kesan peneliti gitu kan. Itu hal-hal yang nggak nampak. Kayak kemarin itu di pertemuan yang kemarin teman-teman cerita tentang kondisi di Muara Baru yang gangnya sangat sempit untuk melalui motor itu. Kita misalkan cuma bisa bahkan nggak bisa ada ruang untuk orang lewat di sana. Kemudian anak-anak itu berlalu lalang seperti nggak dilarang gitu kan. Itu suasana yang nggak mudah kalau kita nggak punya catatan lapangan, nggak mudah tercatat. Dan mungkin bahkan teman-teman bisa mencoba menuangkan perasaan yang dirasakan ada pas ada di sana, perasaan misalkan klaustrofobik gitu kan, perasaan itu juga bisa misalkan dicatat gitu ketika pertama ada di sana, kemudian ketika di hari ke-15 ada di sana, hari ke-30 ada di sana, mungkin ada perasaan yang berbeda gitu kan, ketika udah beda udah nggak klaustrofobik lagi gitu. Jadi kita perlu mendokumentasikan hal-hal ini supaya kita juga ya paling tidak itu bisa 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 mengetahui dimensi-dimensi yang tadi nggak tercatat. Jadi mencatat yang tidak terkatakan. Kemudian mendorong refleksi peneliti dan identifikasi bias. Jadi ketika kita baca ulang lagi kan kita juga mungkin pas kita lagi coba menulis awal kita tulisnya secara raw gitu kan. Secara mentah-mentah apa yang ada dari perasaan kita. Dan ketika kita baca lagi katakanlah 3 hari setelahnya, 4 hari setelahnya, seminggu setelahnya kan berasa juga gitu kan. Wah ternyata saya menilai ini terlalu bias. Saya menilai misalkan saya di hari pertama gitu kan, saya pergi ke misalkan kelompok dari kelas ekonomi yang berbeda. Lalu kemudian saya jadi punya pandangan, wah orang dari kelompok kelas ekonomi ini ternyata misalkan ya punya kebiasaan yang berbeda ya. Mereka misalkan lebih angkuh gitu kan. Tapi ternyata misalkan 30 hari udah bareng mereka, 45 hari udah bareng mereka, ternyata pandangan itu nggak terbukti gitu. Begitu kita ngeliat lagi catatan lapangan di hari pertama kita atau seminggu pertama kita kan kita jadi tahu bahwa oh emang ada bias karena waktu itu belum lama gitu kan tiba di tempat penelitian. Jadi bisa jadi misalkan kemarin itu teman-teman ngerasa ruang yang ada di sana itu klaustrofobik itu mungkin karena teman-teman pertama ada di sana tapi nggak tahu ya bisa jadi kalau nanti 30 hari udah di sana gitu kan beda lagi gitu cara melihatnya. Jadi memang untuk mendorong refleksi juga. Kemudian memfasilitasi pengkodean awal dan desain studi yang bersifat iteratif ini maksudnya ya supaya kita nanti yang ada di sana bisa dikategorikan tema-temanya apa gitu kan, isu-isunya apa, meningkatkan ketelitian dan keandalan penelitian ini memungkinkan kita gitu kan. Ini pada dasarnya kan dia menyuplai kita data dalam bentuk yang lain. Kita udah punya data verbal, data apa namanya apa aja yang perlu kita omongin, apa aja yang diomongin gitu oleh siapa-siapa gitu kan yang kita wawancara, tapi kemudian kita punya data dalam dimensi yang lain. Dan yang paling penting ini juga adalah konteks penting untuk mendukung analisis data gitu. Jadi kalau kita dapat data yang sifatnya verbal doang, itu sangat mudah memislead kita. Jadi kan kalau kita menulis catatan lapangan itu kan pada dasarnya kita juga berusaha langsung juga berefleksi kan. Kita misalkan berusaha untuk berefleksi, oh gini konteks yang misalkan membuat orang-orang ini apa namanya berpandangan seperti ini gitu kan. Kita selalu coba lihat misalkan oh mereka apa namanya sangat irit gitu dalam hidupnya, sangat berpikir material karena begitu kita ke tempat hidup mereka, mereka hidupnya di tempat yang sangat kumuh gitu kan. Mereka hidup di tempat yang sulit, air sulit, tidak subur gitu kan. Itu kan memberikan kita konteks untuk menilai misalkan ada pernyataan-pernyataan yang menyiratkan mereka sebagai subjek yang dalam perspektif kita misalkan dari urban, wah pelit gitu, ternyata enggak gitu, itu harus dilihat dalam konteksnya. Jadi dia memberikan konteks. Jadi ini yang saya catat dari Filipi dan Lauderdale dan ini sebetulnya dia mencatat dari banyak sumber lagi, tapi saya sengaja taruh di sini mungkin bisa bantu teman-teman gitu, siapa tahu berguna gitu. Kemudian ini juga yang udah saya bicarakan di minggu kemarin. Jadi dalam proses pencatatan ini ada beberapa proses ini, tapi saya akan kembali ke sini karena saya udah membuat versi yang lebih lengkap dari ini karena
pada sesi ini saya juga akan coba kasih itu ya, kasih beberapa petunjuk apa yang bisa kita lakukan ketika data itu udah sampai ke kita. Jadi ini selanjutnya ini juga yang udah sempat dipelajari teman-teman kemarin. Jadi dalam proses itu kurangi mengomentari, coba tangkap sebagaimana yang terjadi gitu. Jadi kita coba berbicara dengan suara mereka. Saya tahu gitu bahwa nggak mungkin kita bisa berbicara full dengan suara mereka. Itu sesuatu yang naif. Kita pasti akan selalu ada perspektif kita. Misalkan yang muncul dengan cara gitu kan eh, kata-kata tertentu doang gitu yang kita tangkap dari kata-kata mereka gitu. Mereka ada yang marah gitu, kemudian mereka mengumpat ke maksudnya mengumpat ke orang yang dianggap musuh gitu kan di sana gitu kan. Kita nangkep hal yang menurut kita menarik dan itu kan udah pada dasarnya membuat ada bias. Tapi tetap aja menurut saya tetap penting buat saya untuk kasih penekanan coba bicara dengan suara mereka. Kenapa? Karena seringkali pada itu ya penelitian-penelitian di mana penelitinya itu atau riset lapangannya itu nggak dilatih lebih dahulu ketika membuat catatan lapangan itu terlalu banyak komentar. Terlalu banyak komentar itu nanti membuat pembaca atau dia sendiri gitu nanti suatu hari dia perlu baca lagi datanya. Dia sendiri akan kesulitan kalau ketemu terlalu banyak komentar. Dia akan lebih gampang kan kalau nyatet aja gitu dulu gitu kan. Jadi catat dulu aja, nggak usah mikir terlalu banyak. Refleksi boleh tapi refleksi yang membangun konteks gitu kan, membantu membangun konteks. Jadi coba dulu gitu bicara dengan suara mereka, tangkap dulu aja. Jadi jangan jangan coba terlalu cerewet. Cerewet itu nanti bagian pas kalian melakukan analisis lah kurang lebih gitu kan. Kemudian yang nggak terhindarkan ini yang juga saya sebut tadi ya, bahwa ketika kita mencatat sebuah peristiwa seseorang pada dasarnya menangkap apa yang dianggapnya penting jadi bias gitu, tapi walaupun bias balik lagi tadi ke ayat pertama gitu bahwa ketika kita bias pun kita tetap perlu berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang kita wawancarai atau kita mencoba mengobservasi dulu apa adanya walaupun nggak mungkin benar-benar apa adanya gitu. Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa in detail interaksi peristiwa dan nuansa gitu. Jadi ini justru yang penting gitu. Karena ini yang nggak mungkin ditangkap oleh catatan apa transkrip wawancara. Transkrip wawancara sekarang gampang gitu kan. Kalian coba apa namanya rekam wawancaranya, terus ya udah minta AI aja kalau kalian misalkan punya itunya kan apa punya anggarannya untuk melakukan itu. Kalian minta AI, kalian dapat transkrip wawancaranya meskipun mungkin masih ada sedikit belang bentong ya. Tapi yang pasti ini gak tertangkap gitu kan tiga hal ini, detail interaksi, peristiwa dan nuansa. Jadi itu. Tapi nanti ini juga yang terakhir poin yang paling penting ya, nggak ada ketentuan yang benar-benar saklek untuk menarasikannya. Jadi nanti apalagi kalau misalkan teman-teman itu bekerja dalam tim, ini nanti bisa berbentuk catatan lapangan itu cerita, poin-poin, atau tergantung permintaan yang memudahkan peneliti atau tim penelitian. Jadi dalam satu kasus satu kasus saya terlibat dalam sebuah penelitian itu asisten riset saya waktu itu bertanya gitu, Mas mau bentuknya cerita atau pointers gitu. Jadi dia yang pada dasarnya yang bikin catatan lapangan, saya juga bikin catatan lapangan, tapi cuma sampai ke tahapan saya mencatat dalam notebook saya. Jadi nggak sampai dalam bentuk catatan yang terketik gitu, yang lebih lengkap lagi. Karena waktu itu memang saya betul-betul cukup overwhelmed dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi waktu itu dia nanya mau bentuknya pointers atau mau bentuknya cerita. Maksud saya nggak ada ketentuan yang saklek adalah ketika kerja tim nanti coba cari yang konvensional yang bisa memfasilitasi tim nanti bekerja. Dan kedua, coba cari eh, coba eh, cari berdasarkan apa yang dianggap oleh tim nanti penting. Jadi kan kadang kita mungkin terlalu fokus gitu, pengen fokus ke emosinya gitu kan, tapi jangan-jangan penelitiannya bukan soal emosi gitu, tapi penelitiannya tentang tentang fluktuasi harga ikan dan pengaruhnya ke kehidupan gitu kan. Itu berarti emosi misalkan bukan hal yang terlalu penting untuk ditangkap gitu. Jadi selalu coba perhatikan apa yang penting untuk ditangkap dan itu nanti akan berpengaruh gitu ke apa yang mau
diambil, ditangkap, dan bentuknya itu apa? Cerita, pointers. Waktu itu ke mahasiswa saya akhirnya bilang gitu kan, saya mau yang bentuknya cerita karena saya mau nyeritain ini dari sudut pandang orang-orang yang mengalami apa namanya situasinya. Jadi mungkin saya akan keluar apa namanya keluar dari apa ini dulu karena saya pengen nunjukin beberapa catatan lapangan ini dari catatan dokumentasi kegiatan harian. Ini yang dikasih sama itu mahasiswa saya. Jadi saya penelitian waktu itu di Sabu Raijua. Ini adalah satu pulau, dua pulau sebetulnya, satu pulau Sabu, satu pulau Raijua. Jadi kalau teman-teman mengecek sendiri ke sana itu pulau paling selatan dari apa namanya Indonesia. Sebetulnya ada yang lebih selatan lagi, satu pulau lagi. Tapi ini selalu dibilang pulau paling selatan kalau ke banyak orang yang baru datang ke sana. Terus kemudian di sini bisa teman-teman lihat gitu bahwa apa namanya ada beberapa kolom kan langsung. Ini ada kode dan kode ini adalah ya apa namanya tema-tema atau topik-topik yang dianggap penting yang menyarikan ya itu apa namanya topik dari observasi yang ditangkap oleh uh, si pengamat gitu. Kemudian memo ini pada dasarnya adalah ya catatan tambahan ketika ada hal-hal yang dianggap apa memerlukan catatan tambahan. Jadi kalau kita bicara topik, topik itu cukup cuma itu kata-kata kunci singkat aja yang menggambarkan apa yang disampaikan di sini dan yang menggambarkan sebetulnya yang apa yang ditentukan sebagai topik nanti tergantung dari teman-teman sebagai peneliti. Kalau teman-teman melakukan penelitian dan penelitian di sini saya put dalam penelitian tentang penghidupan gitu kan, penghidupan orang-orang yang ada di pulau ini, dan kemudian air itu menjadi penting buat penghidupan, maka air itu akan terus-menerus dicatat gitu kan. Usaha mencari air, penanganan krisis air oleh pemerintah, sumber air alam gitu, dia dibuat ada topik kemudian subtopiknya banyak lagi. Terus kemudian nih teman-teman bisa lihat memo itu pada dasarnya catatan untuk menambahkan apa yang nggak bisa ditulis di badan teks gitu kan. Jadi misalkan ada catatan bahwa beberapa narasumber di tempat lain ini kan pada dasarnya muncul setelah si apa namanya peneliti atau asisten peneliti saya waktu itu kan sadar gitu bahwa dia apa namanya ketika wawancara narasumber lain jumlah air tuak tidak dipengaruhi oleh musim, tapi di sini orangnya bilang ditentukan oleh musim. Jadi tuak itu pada dasarnya itu air lontar, air yang dihasilkan dari pohon lontar, dan kemudian di sini itu kalau nggak salah dibilang bahwa apa nih airnya itu dipengaruhi oleh kemarau seberapa panjang waktu itu. Tapi kemudian ketemu sama narasumber lain di kesempatan yang lain, saya lupa mungkin bisa 3 hari atau 4 hari setelahnya gitu bilang nggak kepengaruh tuh sama musim kemarau. Dicatatnya di sini supaya nggak gangguin ketika saya baca baca yang di sini. Jadi ini contoh yang sangat detail gitu dan contoh dari catatan lapangan yang sangat baik gitu dan tentu aja konsekuensi selanjutnya adalah energinya nanti banyak yang akan dihabiskan untuk menulis catatan lapangan seperti ini. Saya ke asisten riset saya waktu itu sempat sampai nanyain itu sekitar 3 sampai 4 kali gitu kan. Saf waktu itu Saf catatan lapangannya udah selesai belum gitu kan? Belum. Masih dikerjain Mas. Saf udah selesai belum? Masih dikerjain Mas. Pas saya dapat gitu kan ternyata sedetail ini gitu saya ngerasa apa namanya sangat terbantu gitu kan sangat terbantu meskipun ya jadi terlalu kadang ada detail-detail yang enggak selalu diperlukan tapi salah satu prinsipnya ketika melakukan catatan lapangan ketika membuat catatan lapangan adalah lebih lebih baik daripada kurang. Jadi itu adalah prinsip lainnya, tapi juga nanti perlu dipertimbangkan energi yang bakal dihabiskan untuk ya itu tadi membuat catatan lapangan. Soalnya kan ya pada dasarnya penelitian itu menghabiskan energi, sumber daya dan akan nantinya juga itu pasti diatur gitu kan supaya tim nanti nggak kewalahan, nggak ngos-ngosan, masih ada energi untuk membuat analisis, masih ada energi untuk yang lain-lain. Oke, ini sedikit aja contoh dari catatan lapangan yang pernah dibuat oleh ini profesor di Yale. Dia sempat berkunjung ke Seram dan Ambon, Pulau Seram dan Ambon di Maluku Tengah, dan dia sebetulnya juga adalah konsultan itu konsultan dinas rahasia di US. Jadi cara dia menulis itu seperti ini bisa teman-teman lihat.
Saya terkejut melihat dekatnya pulau-pulau ini satu sama lain. Jadi dia lagi mau melintas ke antar pulau. Waktu itu dia kayaknya di Ambon mau ke Seram. Bisa dilihat betapa pribadinya gitu kan, cara dia mencatat ini seperti catatan perjalanan pribadi aja. Dan ini kan hal yang nggak bisa muncul gitu. Kita cuma mengandalkan verbal kan, apa wawancara verbal. Saya terkejut melihat betapa dekatnya pulau-pulau ini satu sama lain saat seorang melewati selat di Timor Leste Timor. Haruku sangat dekat, kemudian depan terlihat gunungan Coram gitu kan. Ini maksudnya gunungan Seram gitu. Ini saya terima bahasa Indonesia dari apa namanya dari dia pakai ceram kalau di bahasa Inggris. Saat kita berbelok di pantai barat Laut Haruku, kita bisa melihat ke kiri menuju Ambon dan kemudian Haruku di kanan serta Seram tepat di depan. Semua penumpang di kapal kami adalah pekerja pemerintah, guru dan lainnya. Mungkin dia coba ngobrol gitu kan, satu, dua, tiga gitu kan, tiga-tiganya kok semuanya ternyata guru gitu kan. Kemudian dia coba ya udah mengabstraksikan aja yang lagi pergi ke Amahe gitu kan, atau geser ibu kota kecil dari Seram Timur. Jadi ya, dan dia juga mungkin juga itu membayangkan kalau ke daerah gitu kan, ke Amahe dari Ambon pasti guru gitu, pasti pegawai negeri. Nggak mungkin orang yang cuma random gitu kan, tiba-tiba ada di sana pengen liburan gitu kan, apalagi kita bicara tahun 50-an gitu kan. Kemudian dijelaskan Seram terbagi jadi 4 wilayah. Jadi ini yang bisa ditulis nanti teman-teman ketika teman-teman menulis ya. Beberapa orang di sini tampak seperti suku Maori dan lain sebagainya, kapal diesel. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat pribadi gitu. Terus kemudian ya ini hal yang lucu, dia cerita gimana ada orang Melayu di sana yang masak di dapur dan bersiul dengan lagu My Dreams Are Getting Better All the Time. Dan ini mungkin hal yang nggak tampak menarik itu buat teman-teman, tapi buat sejarawan bisa jadi menarik gitu. Karena apalagi sebetulnya Raymond Kennedy ini dia kan berusaha untuk meneliti tentang perubahan budaya pada negara-negara pasca kolonial baru. Dan mungkin orang-orang akan tertarik justru melihat ternyata lagu barat udah ada di daerah yang boleh dibilang termasuk pelosok gitu di Indonesia saat itu gitu kan. Bahwa ternyata Ambon dan Seram udah cukup tereropakan sejak tahun 50-an gitu kan. Jadi informasi-informasi yang seperti ini kan ya belum tentu akan selalu berguna gitu buat teman sendiri yang melakukan analisis gitu, tapi ya kalau ada itu bisa jadi akan berguna buat yang lain. Yang pasti prinsipnya adalah lebih lebih banyak yang dicatat lebih berguna, lebih akan berfaedah, tapi itu tadi yang selalu harus diperhitungkan adalah ya makin banyak makin capek. Jadi makin banyak makin berguna tapi makin capek. Jadi di sini teman-teman mesti mencoba mencari ya strategi untuk mengkonserv energi dan tentu aja juga moral dari timnya. Kenapa saya bilang moral? Karena ya kalau tim udah kecapean dan burnout misalkan selama seminggu, dipaksa apa 2 minggu gitu kan, sebulan dipaksa makin detailin apa field notesnya, ya nanti malah apa males-malesan gitu kan kerjanya sebagai protes gitu kan. Jadi ini masih catatan selanjutnya tapi saya nggak akan masuk ke situ. Jadi ini yang terakhir kita sampai di sini kan di pertemuan kemarin. Pertanyaan-pertanyaan pentingnya adalah berapa kali mau dicatat. Kenapa berapa kali? Karena saya ini kita masuk ke sini dulu ya. Ini yang belum dipresentasikan dan udah saya tambahin gitu apa namanya item barunya. Jadi ketika kita melakukan proses gitu pencatatan, ini setidaknya ada beberapa layer, beberapa lapis. Lapis pertama tentu aja adalah proses pengambilan datanya sendiri, pengamatan atau wawancara. Jadi dari proses ini langsung catat di buku saku. Jadi kayak yang saya bilang ini apa namanya catatan itu, catatan apa ya bilangnya, catatan paling pertamanya lah, catatan primernya. Jadi catatan primernya itu di buku saku. Jadi usahakan teman-teman bawa buku saku kemana-mana. Atau kalau dalam konteks saya ketika kadang saya nggak bawa buku saku gitu. Kadang misalkan informasi yang berguna itu saya dapetin ketika saya misalkan ke dapur gitu, tiba-tiba ada tetangga yang lagi nongkrong gitu bareng ibu angkat saya. Terus kemudian ya tiba-tiba ada informasi berguna yang saat itu juga kalau nggak saya tangkap, saya bakal lupa. Hari itu di sore itu saya apa namanya nggak bawa buku saku karena masih ketinggalan di kamar, dan akhirnya saya langsung angkat HP itu, saya catat di HP. Jadi maksudnya di sini adalah yang paling pertama pokoknya catat secepatnya, dan biasanya kalau yang paling cepat itu bisa teman-teman raih itu buku saku. Kalau nggak bawa buku saku ya bisa di HP gitu kan.
catat di buku, catat secepatnya, catat pertama itu biasanya di buku saku. Kemudian lapisan selanjutnya adalah lengkapi catatan secara lebih utuh dengan menarasikan. Jadi setelah di buku saku, dan buku saku itu kan pasti oret-oretan. Pasti oret-oretan kan, kalau di buku saku ini kayak ini buku saku saya gitu kan. Kemarin teman-teman di sini udah baca dan sangat nggak terbaca gitu pada dasarnya. Pada dasarnya sangat nggak terbaca kode-kode gitu, kode-kode yang ya apa cuma bisa dibaca sama yang nyatet lah. Jadi karena sifatnya kode-kode ini dia cuma bisa dibaca sama yang nyatet, maka dan dia perlu memang dibuat demikian karena kita kan ketika wawancara kan semuanya cepat kan, semua berlangsung dengan cepat sehingga kita perlu bekerja seperti seorang penerjemah gitu. Kalau teman-teman pernah lihat penerjemah yang nerjemahin langsung di siaran-siaran televisi, dia kan cuma bikin kode-kode doang kan di catatannya. Kita kurang lebih bekerja seperti itu gitu. Kita bikin kode-kode aja namanya jotting gitu, dan itu memungkinkan kita untuk ingat apa yang lagi disampaikan sama orang itu. Tapi karena bentuknya kode-kode, akan sangat bijak gitu kalau teman-teman begitu selesai gitu kan mencatat di buku saku, langsung lengkapi catatannya secara lebih utuh dengan menarasikan di rumah gitu kan. Pas balik dari wawancara pulang ke rumah tempat tinggal di situs penelitian, langsung ketik di apa namanya di laptop, atau kalau zaman dulu kan di apa mesin ketik gitu kan. Jadi dari awalnya yang bentuknya itu apa namanya bentuknya 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 kayak gini, kemudian menjadi ketikan seperti ini gitu kan. Ini kan pada dasarnya juga awalnya ketikan gitu. Jadi proses pertama adalah dari catatan di buku saku supaya nggak lupa, jadiin dia catatan di apa namanya dokumen komputer kalau yang bisa di itu ya bisa dicadangkan secara lebih aman gitu, di upload ke drive gitu kan. Terus kemudian selanjutnya ini berikan kode lebih penting ketika kerja tim. Jadi maksudnya adalah ketika udah muncul semua catatan ini, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah teman-teman ngasih kode, kalau enggak nanti bakal nyasar gitu kan. Yang baca bakal nyasar. Apalagi kalau yang baca bukan teman-teman sendiri gitu, bukan yang anak-anak, bukan yang wawancara sendiri gitu kan. Yang misalkan Ayu gitu kan, dia akan membaca data yang direkam oleh Rusda, apa data yang direkam oleh Bang Yadi gitu, dia kan nggak tahu konteksnya, dia nggak tahu mesti nyari di mana, dia petunjuk nyarinya ya adalah dari kode. Ya Ayo tentu aja bisa misalkan dia membaca satu persatu gitu catatan Bang Yadi gitu, dari misalkan Bang Yadi mencatat selama 2 bulan gitu kan, dari hari pertama baca gitu, cuma saya nggak bisa membayangkan betapa akan gempornya gitu kan Ayu sebagai peneliti kalau harus membaca ulang semua gitu. Dan selanjutnya kalau nanti teman-teman lagi bekerja dalam tim, jangan lupa dipresentasikan. Ya maksudnya ini ngobrol aja. Jadi dalam jangka waktu berapa, nggak harus berapa hari sih, mungkin 2 minggu sekali gitu ketemuan, sebulan sekali gitu ketemuan untuk cerita gitu, apa aja data yang ditemuin di sana. Supaya paling nggak teman-teman yang jadi timnya gitu bisa nge-track, oh bagian dari field note-nya dari tanggal segini sampai tanggal segini lagi nyatet tentang ini loh. Nah, ini yang selanjutnya yang mau saya sampaikan di pertemuan kali ini adalah kita selanjutnya bisa mengategorikan data dan analisis dalam yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, nggak usah mikir dulu bahwa sekarang tuh ada yang namanya data kualitatif, software data kualitatif gitu untuk mencatat data kualitatif, pakai Excel aja nggak apa-apa, pakai Excel aja nggak apa-apa untuk mengategorikan data dan untuk mempermudah teman-teman untuk itu ya, mengategorikan dan mengklasifikasi data. Pakai Excel aja nggak apa-apa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mau kembali dulu ke pertanyaan-pertanyaan penting. Jadi kembali ke sini saya pengen menegaskan ini beberapa pertanyaan penting yang perlu teman-teman bawa gitu ketika apa namanya ketika mulai melakukan pencatatan. Jadi berapa kali mau dicatat? Ini penting nih. Berapa kali mau dicatat? Ini maksudnya adalah ketika kita pertama kali nyatet wawancaranya dalam bentuk catatan di buku saku kita, itu kan udah sekali pencatatan. Kedua, ketika kemudian dia masuk ke apa catatan lapangan kita di laptop, itu udah pencatatan kedua gitu kan. Nanti kalau dirapin lagi, diedit lagi,
Terus kemudian ketika ada detail-detail baru yang muncul di kepala kita itu udah catatan ketiga. Kalau mau di detailin terus lagi itu bisa nggak habis-habis. Jadi berapa kali mau dicatat ini jadi pertanyaan yang penting. Kenapa? Karena kalau kita kayak tadi gitu, misalkan saya membiarkan mahasiswa yang jadi asisten riset saya untuk mendetailkan catatan lapangannya nggak habis-habis gitu kan. Itu bisa baru sampai ke saya mungkin 3 bulan kemudian gitu kan. Saya waktu itu sebulan udah akhirnya kan sebulan setengah gitu dari sejak saya melakukan penelitian, dia bisa mengirimkan ke saya catatan lapangan yang cukup detail itu, dia mungkin bisa nambahin detail lagi. Tapi ya itu tadi, selalu ada ongkosnya. Dan ongkosnya ya akan ada waktu yang perlu ditambah gitu kan. Berarti untuk dia melakukan pekerjaan itu. Terus kedua tentu aja apa aja kode yang mau disepakatin. Kayak tadi misalkan saya mau apa namanya mau bicara soal air, mau bicara soal penghidupan gitu kan. Saya tentu aja akan menaruh air itu menjadi kode yang perlu ada di sana. Air gitu kan, gimana orang mengakses air di sana, bagaimana orang memperoleh air, berapa harga yang dikeluarkan oleh orang untuk beli air selama sebulan gitu kan. Terus apa aja usaha-usaha yang udah dilakukan orang untuk mendapatkan air, usaha mendapatkan air gitu kan, udah dapat kodenya. Jadi itu disepakatin di antara teman-teman, disepakatin setelah dapat tema penelitiannya. Terus seperti apa bentuk yang mau dipakai ini, maksudnya adalah bentuk narasinya gitu. Mau bentuknya pointers, mau bentuknya narasi. Kayak waktu kemarin itu mahasiswa saya yang jadi asisten penelitian saya, itu dia jadi asisten penelitian untuk orang yang lain dan kebetulan latar orang lain ini bukan antropolog. Dia minta pointers dan iya akhirnya dikasih pointers. Dan bisa juga sebetulnya ketika udah dibikin catatan lapangan, misalkan diminta, oh tolong tolong kamu tambahin ya, misalkan bagian-bagian yang penting di boldin aja supaya saya nggak terlalu capek bacanya, bisa juga. Jadi seperti apa bentuk yang mau dipakai itu jadi hal yang juga perlu teman-teman sepakatin. Perlukah nambah gambar, foto, grafik atau skema? Jadi juga perlu ditentukan gitu kalau mau skema, misalkan lagi apa namanya lagi jadi Rusda gitu kan lagi punya cukup banyak waktu dan kemudian dia pengen bikin skema tentang skema jaringan jaringan percaloan gitu kan. Dia bikinnya bukan cuma diceritain lagi tapi dalam bentuk skema. Itu juga bisa ditambahkan dan nanti kemudian difoto, dimasukin ke dalam catatan yang ada di itu kan di Word-nya gitu kan. Jadi itu bisa juga. Kemudian perlukah perekam dan kapan aja perlu merekam. Jadi ini juga pertanyaan yang penting. Kenapa? Karena kalau dalam riset saya sendiri ketika melakukan riset disertasi ada waktu-waktu di mana saya nggak merasa perlu perekam gitu kan. Khususnya ketika misalkan apa yang saya catat itu muncul dari obrolan-obrolan dapur gitu kan, obrolan di dapur, siapa yang bisa cukup cepat untuk ngeluarin perekam gitu kan. Malah kalau ngeluarin perekam itu akan terasa sangat aneh gitu kan. Jadi saya selalu sebenarnya ini sesuatu yang kemudian teman-teman akan paham pentingnya ketika teman-teman ada di lapangan. Jadi ketika saya gitu kan, saya sekitar 2 minggu pertama saya mulai penelitian di Maluku, tempat penelitian saya paling lama. Itu saya nggak pakai perekam gitu kan, saya coba mengaklimatisasi diri, membiasakan diri dulu dengan irama hidup di sana gitu kan. Oke, ketika nyatet-nyatet itu kan cukup bisa mencatat gitu, mengikuti apa yang jadi obrolan orang-orang. Dan waktu itu saya di kebanyakan waktu juga karena ngerasa nggak enak nggak bawa perekam. Tapi ada waktu-waktu di mana saya coba mulai ketemu sama misalkan tokoh-tokoh kunci gitu. Saya waktu itu mau dapetin cerita sejarah sejarah kampung gitu kan. Ternyata rumit banget gitu kan begitu dia orang-orang mulai cerita sejarah kampung. Waktu itu saya memutuskan, oh saya mulai butuh perekam dan ketika saya mau wawancara saya udah bicara dari awal, saya butuh perekam Pak gitu karena saya akan lupa informasinya kalau saya nggak rekam gitu kan. Terus bapaknya bilang, oh silahkan gitu. Ya udah saya rekam. Jadi selalu kalau kita misalkan mau mulai merekam itu juga diperhatikan konteksnya seperti apa, perlu apa enggak, aneh apa enggak kalau dia keluar, dan kalau perlu itu kapan aja gitu kan. Tentu aja nggak mungkin semua waktu itu kalian bisa ngerekam karena kan ya tadi ada momen-momen obrolan dapur gitu yang ternyata jadi penting gitu tiba-tiba, itu kan nggak mungkin teman-teman sempat untuk ngerekam gitu. Dan tentu aja detail ini pertanyaan terakhir dan yang paling penting yang udah saya ulang beberapa kali, makin detail makin berguna tapi makin ngabisin energi.
Jadi selalu pastikan ketika teman-teman mengelola sesuatu itu energinya dibagi-bagi gitu kan. Energinya ini baiknya habis kemana, lari kemana gitu kan. Kalau buat nyatet, kalau buat nyatet itu mereka misalkan habis gitu dinyatet, nanti kemudian analisisnya udah nggak kuat lagi, apa misalkan waktunya udah habis deket dengan deadline, ya itu juga nggak bijak gitu. Ya makin detail makin bagus, tapi makin ngabisin energi. Itu kata kuncinya. Makin detail makin bagus, tapi makin ngabisin energi. Oke, jadi ini adalah poin penting. Jadi lebih lama mencatat itu lebih banyak lupa. Jadi ini yang udah saya omongin di awal ya. Kalau teman-teman nyatatnya makin ditunda-tunda, makin lupa. Mencatat di lapangan itu mencatat dengan cepat. Jadi kalau teman-teman cari gitu tekniknya itu disebut jotting gitu. Jadi ketika kita nulis gitu di lapangan, kita nggak nulis secara persis apa yang dikatakan oleh orang kepada kita gitu, tapi lebih ke kode-kode gitu kan, kode-kode kata-kata kuncinya gitu, apa aja skemanya, apa aja gambar apa yang kita bikin gitu kan. Kadang saya tuh waktu di lapangan bikin ada yang cerita kebakaran, supaya saya ingat gitu saya bikin api-apian gitu kan. Jadi ya apa, mencatat di lapangan itu adalah mencatat dengan cepat, yang perlu teman-teman pahamin gitu. Dan dalam kerja tim, catatan di buku perlu dilengkapi dengan catatan digital yang lebih lengkap. Ini penting untuk dalam kerja tim. Dalam kerja saya sendiri gitu, beberapa kesempatan turun lapangan terakhir gitu, saya nggak sempet lagi nyatet di bikin catatan digital karena udah banyak kewajiban lain. Tapi kalau misalkan teman-teman kerja dengan tim, itu penting untuk ada catatan digital yang lebih lengkap. Catatan digital ya itu tadi, catatan yang udah dituangkan kemudian di laptop, dibikin dalam bentuk narasi yang lebih koheren dan lebih detail. Selalu pertimbangkan energi yang dihabiskan bila mau mencatat secara lebih detail. Ini yang terakhir, pokoknya lebih lengkap, lebih bagus, tapi lebih capek. Oke, itu, dan kita akhirnya sampai ke poin di mana saya mau kasih beberapa contoh. Jadi ini yang udah bisa kita bikin, tapi pas udah sampai ke akhir dari semua proses ini, kita udah sampai di bawah, kira-kira apa? Saya pikir yang perlu dilakukan selanjutnya, dan saya nggak tahu misalkan dalam riset ini apakah kita bisa punya satu posisi tersendiri gitu, orang yang akan jadi pengkategori data, apakah kita bisa menempatkan dia di sana gitu atau enggak, tapi yang pasti ada yang bisa coba saya itu apa namanya, saya bagikan gitu. Jadi yang penting untuk teman-teman lakukan adalah eh yang pertama, Excel itu akan membantu teman-teman. Jadi ini itu ya, ini salah satu sebetulnya saya punya itu satu satu contoh yang udah saya bikin. Jadi kalau teman-teman misalkan udah dapat hasilnya dan misalkan bentuknya dalam bentuk gini, bentar. Oke, ini kan itu ya, apa namanya? Catatan lapangan saya yang saya bikin sewaktu saya pergi ke tempat penelitian saya di Seram tahun 2015. Saya jadi membaginya jadi selalu beberapa periode sejak turun lapangan. Ini 2015, kemudian ini 2018. 2015 saya ke sana 3 bulan, 2018 ke sana 8 bulan. Terus kemudian ini ada lagi ke sana 2022 itu 2 bulan. Terus yang 2023 dan 2024 ini juga ada, tapi cuma sebentar-sebentar. Dan kalau saya untuk diri saya sendiri, saya bikinnya kayak gini. Jadi saya bikinnya ya bentuknya benar-benar kayak diary. Dan kalau teman-teman misalkan mau menggunakan ini untuk proses apa namanya riset bareng gitu dengan teman-teman, dengan tim gitu, dan butuh misalkan tim itu menganalisis secara cepat, itu mungkin akan menyulitkan. Tapi beda halnya kalau misalkan teman-teman bikinnya dalam bentuk kolom-kolom. Jadi kolom-kolom nanti ketika apa datanya muncul, dan ini biasanya ini belum dari itu ya, belum dari observasi, ini baru misalkan bentuknya wawancara. Jadi ya udah, misalkan kalau ini kan memang bukan buat yang saya kasih contoh di sini, ini buat penelitian kualitatif, bukan etnografi. Jadi ini umum gitu. Jadi tiap pertanyaan ini kan kalau bentuknya bukan etnografi tapi wawancara formal kan kurang lebih kayak gini kan. Jadi udah ada pertanyaannya apa aja, dan nanti dituangin nih di sini 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi udah nanti tinggal dicari aja. Jadi nanti ketika orang mau membaca secara lengkap udah nggak perlu lagi misalkan nyari ke sini. Nanti si analisnya gitu nggak perlu lagi nyari satu, tapi langsung nyari ke itu Excel aja. Tapi tentu aja kita nggak bisa melakukan ini di etnografi. Ini kan buat itu ya, buat kalau bentuknya wawancara aja gitu kan. Wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah jelas. Pertanyaan yang sama ke setiap narasumber. Misalkan ini format umum dan pertanyaannya ini untuk misalkan kelas apa namanya kelas-kelas kelas apa kategori informan yang misalkan adalah ini pekerja gitu kan, pekerja pekerja apa namanya pekerja di perusahaan nikel atau misalkan pemerintah gitu kan. Jadi tiap kelompok yang kita wawancara kan akan dapat pertanyaan yang beda-beda. Jadi ini kalau bentuknya sekedar wawancara formal bisa teman-teman bikin kayak gini. Dan ini akan sangat membantu gitu karena kalau begitu kita mau lihat gitu narasumber satu siapa gitu kan Bahlil gitu kan. Kita akan langsung bisa bandingin narasumber duanya misalkan siapa gitu kan. Narasumbernya lain lagi, narasumbernya Gus Aska gitu kan. Jadi langsung bisa kita bandingin, nggak perlu baca-baca satu-satu lagi dari catatan yang kayak gini. Atau saya sempat juga bikin waktu saya minta teman saya itu eh, turun lapangan ke tempat lain itu untuk mendapatkan bahan yang kayak gini bentuknya. Kayak itu diseram tapi di desa lain gitu karena saya nggak pengen menyulitkan teman saya sendiri. Ya udah saya suruh dia bikin apa sumber pendapatan, terus kemudian apa sumber pendapatan yang dianggap utama di kampung, apa sumber pendapatan yang utama buat dia pribadi, apa perubahan ekologis besar yang dia lihat gitu. Saya tuh suruh dia ya udah langsung catat aja di sini. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kemudian saya misalkan baca satu-satu lagi kan capek. Kalau saya bacanya dari Excel gampang langsung tinggal ke kiri gitu kan. Ke kiri kayak gimana bandingin yang satu sama yang lain gimana. Kebetulan ini yang apa format yang file format yang ini udah di coding saya itu kebetulan ada di teman saya dan ternyata nggak ada di saya jadi saya cuma bisa ngasih lihat ini dulu. Jadi ini kalau misalkan bentuknya wawancara ya. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya apa namanya kita mulai masuk gitu kan ke yang lebih bervariasi, yang melibatkan juga observasi, bisa dibikinnya misalkan kayak gini. Jadi apa namanya kita enggak yang kita taruh gitu di kolom paling pertama itu bukannya pertanyaan tapi tema atau pertanyaan penelitian bisa juga gitu kan. Jadi penelitian ini mau menggali misalkan kearifan lokal. Eh, Misalkan mau menggali, jadi penelitiannya terhadap konservasi tradisional atau praktik apa pengelolaan sumber daya alam secara tradisional. Terus kemudian yang mau diidentifikasi pertama kearifan lokalnya gitu kan. Terus ya udah misalkan tulis aja ini kearifan lokalnya. Terus kemudian yang muncul dari wawancaranya tuh seperti ini. Dan nanti ketika dapat data baru, tinggal ditambahin terus aja ke bawah gitu kan. Tambahin lagi. Tinggal dibedain aja misalkan wawancaranya ini deh wawancara terhadap masyarakat adat, kemudian yang ini selanjutnya dari observasi gitu kan, sumbernya catatan lapangan gitu kan. Jadi ada dua file nantinya. Jadi satu akan ada file yang sifatnya Excel seperti ini yang untuk mengorganisir data, tapi di sisi lain tetap saya pikir penting untuk teman-teman mewajibkan yang melakukan observasi langsung atau melakukan wawancara langsung itu tetap punya catatan lapangan seperti ini supaya nanti kita bisa langsung itu lompat ke catatan lapangan ini ketika kita butuh datanya dalam narasi yang lebih utuh gitu. Jadi ini untuk bantu kita untuk recall data aja, bantu recall lokasinya di mana gitu kan, ada di catatan lapangan misalkan tanggal berapa gitu kan, wawancara dengan siapa gitu kan. Dan ini nantinya tentu aja disepakatinya dengan tim gitu kan. Jadi bisa seperti itu nanti kutipannya apa gitu kan. Kutipannya bisa jadi ya bentuknya kutipan langsung kalau itu bentuknya dari transkrip itu diambilnya dari transkrip wawancara atau dari ya catatan lapangannya gitu kan. Ketika observasi ya udah dari catatan lapangan peneliti melihat di lapangan apa hutan tutupan primer udah sangat jarang gitu kan dibandingkan hutan-hutannya udah hutan-hutan yang tumbuh kembali gitu kan pohon-pohon yang sudah tumbuh kembali setelah ditebang gitu kan
Jadi apa namanya nanti bisa bentuknya seperti ini terus kemudian ditambahkan aja makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah dan ini prosesnya kalau saya bayangkan ya, dia memang muncul setelah itu apa lengkapi catatan lapangan di sini. Jadi setelah lengkapi catatan lapangan itu ditambahkan di sini dan mungkin bisa jadi nggak harus dia di ujung banget. Jadi bisa jadi 2 minggu sekali ngumpul bareng kemudian nambah-nambahin ini untuk ditaruhin di sini. Jadi nanti tergantung koordinasi dengan teman-teman. Tapi kalau semakin ditumpuk di belakang akan semakin menyusahkan teman-teman sendiri. Itu yang perlu teman-teman sadarin gitu. Jadi ini saya pikir penting ya khususnya untuk diberitahukan ke Ayu gitu sebagai nanti yang akan menjadi apa namanya orkestrator dari proses pengolahan datanya gitu kan. Jadi tema ini tentu aja nanti akan merespon ke ya misalkan udah membuat indikator-indikator gitu atau kalau misalkan dari pertanyaan penelitian gitu kan. Format custom lainnya ya ini sebetulnya cuma sama aja cuma di kearifan lokal kemudian ada kategori yang lebih jadi ada tema kemudian ada kategori pada dasarnya subtema gitu kan dalam konteks kearifan lokal kemudian apalagi yang misalkan dalam proyek penelitian itu perlu digali lebih dalam lagi jadi kearifan lokal ini bisa misalkan punya melingkupi beberapa gitu dalam kategori tersebut dan kemudian kita buat terus aja ke sini sampai sini itu ada apa aja. Jadi nanti yang akan terjadi ketika teman-teman membuat sebuah database dari apa namanya dari proses penelitian lapangan ini dalam satu file Excel ini bakal terus-menerus ke bawah sampai ke line mungkin bisa line ribuan atau puluhan ribu gitu. Jadi akan sangat banyak lainnya, tapi akan jauh lebih membantu nanti buat si peneliti yang akan mengolah datanya dalam konteks ini berarti Ayu gitu, ketimbang nanti Ayu membaca satu persatu kayak gini gitu kan, atau mencarinya misalkan dari search gitu kan. Jadi akan walaupun ini sulit untuk dilakukan, tapi juga tetap lebih gampang ketimbang nanti misalkan Ayu harus ya itu apa namanya melihat lagi satu persatu filenya. Jadi itu beberapa hal dan ini yang terakhir ya sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya yang lebih interaktif gitu dengan teman-teman. Satu lagi ini yang bisa teman-teman lakukan juga untuk membantu teman-teman. Ini namanya Notebook LM. Saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman yang udah mengenal alat ini. Jadi tinggal semudah masuk ke notebooklm.google.com. Jadi ini pada dasarnya untuk membantu teman-teman apa namanya mengidentifikasi tema-tema dalam bacaan. Tapi dalam prosesnya ini mahasiswa saya sejujurnya yang lebih canggih karena mereka yang menemukan ini lebih dulu gitu. Jadi mereka apa namanya sering memakai ini untuk membantu mereka mengorganisir data lapangan mereka. Jadi misalkan kita kayak tadi contoh field note Parigi gitu. Eh, Saya masukin ya, ini field note saya yang tadi kurang lebih tebelnya itu 197 halaman. Jadi field note tuh bisa setebel ini kalau teman-teman ada di lapangan dan ya apa namanya tadi mahasiswa saya itu juga sekitar 190-an halaman. Saya masukin ke sini dan kan semua saya tumpek blek karena waktu itu saya nggak penelitian dengan dalam sebuah kerangka project gitu kan. Saya datanya untuk saya pakai pribadi sehingga saya nggak melakukan pengkategorian atau pengkodean yang secara sangat teliti gitu kan. Jadinya teman-teman bisa mengasumsikan bahwa yang ada di sana ini data cuma diorganisir itu aja per kronologi gitu kan. Jadi hari ini ada apa, hari besok ada apa kan susah nyarinya. Buat saya bisa nyari ini misalkan berdasarkan apa yang udah saya ingat. Kapan saya wawancara sama misalkan teman saya Mayang gitu kan, saya cari aja. Kapan saya ketemu sama Mayang gitu kan, saya bisa cari di sini. Tapi kalau teman-teman yang nggak tahu konteksnya kan susah gitu. Nah, ini udah terproses tandanya gitu kan. Dan kemudian misalkan teman-teman pengen tahu di sana saya termasuk mencatat itu harga ikan tuna gitu kan. Harga ikan tuna dalam dokumen ini disebut berapa gitu kan. Berapa?
Saya termasuk ke sana penelitian tentang apa? Ini pada dasarnya saya nggak penelitian tentang ikan tuna, tapi karena eh, rumah yang saya tinggali ada rumah itu apa namanya juragan tuna. Ini saya terjemahin aja ke bahasa Indonesia biar teman-teman enak. Ini jadi udah keluar datanya. Ini saya coba terjemahin biar teman-teman enak. Kurang lebih cukup jelas. Harga tuna dalam dokumen tersebut bervariasi tergantung pada beberapa faktor termasuk kualitas pembeli, misalnya pengumpul lokal vs eksportir lokal, Parigi atau Ambon gitu atau Jakarta atau Bintuni dan jangka waktu berikut harga ringkasan harga tuna. Di sana saat catatan lapangan dibuat 40.000 per kilogram. Benar saya masih ingat 40.000 per kilogram ketika saya pertama sampai ke sana. Nggak disebutkan secara tegas apakah harga tersebut adalah harga yang dibayarkan kepada nelayan atau harga pasar di Ambon. Saya ingat saya waktu itu nyatet dari itu yang dibayarin ke nelayan, tapi memang saya nggak nyebutin di catatannya. Waktu itu ke yang buat ke nelayan apa di pasar di Ambon, saya nggak nerangin itu. Namun harga tersebut juga disebut sebagai harga yang dibayarkan bos Pak Vincent, Pak Win. Ini itu si juragan pengepulnya kepada nelayan. Harga tersebut juga disebut sebagai harga yang cukup bagus untuk tuna dengan berat di atas 4 kilogram. Jadi ini ada beberapa komentar di catatan saya sendiri bahwa harga tersebut emang dibilang sama nelayan bagus gitu. Tuna yang dianggap kualitasnya lebih rendah berubah jadi putih, kemungkinan grade C dijual kepada Udin. Udin tuh pengepul yang apa namanya pengepul yang dia nerima ikan apa aja jadi bukan spesialis tuna dan dia pasti akan beli semuanya dan dia penyuplai ke apa namanya ke perusahaan dan dia bisa dijual dengan lebih murah. Terus dia bisa dijual dengan lebih murah. Kemudian ada pengumpul yang mengumpul dengan harga misalkan beda lagi gitu kan. Jadi bisa dilihat walaupun teman-teman mesti ngecek lagi ya bahwa dia langsung akan coba nyariin informasi yang ada di field note saya yang sangat kompleks dan random itu. Dan begitu kita pencet, dia akan langsung masuk ke bagian di mana kita itu menulis tentang itu apa namanya di mana kita menulis harga tersebut gitu kan langsung ada catatan kakinya gitu kan jadi ini adalah juga yang bisa bantu teman-teman untuk berhadapan dengan rumitnya catatan lapangan jadi misalkan kayak prosesnya itu kita udah bikin catatan lapangan udah menyepakati misalkan kodenya seperti ini kan kadang ada juga yang tetap lupa gitu kan wah saya lupa ternyata aspek B penting juga ya. Aspek misalkan saya lagi ngomong soal kehidupan gitu kan. Wah ternyata minyak sawit di sana juga penting ya buat penghidupan gitu. Misalkan orang-orang tetap mengolah dan membuat minyak sawit. Tapi saya nggak minta sama asisten riset saya untuk nambahin kode-kode minyak sawit. Ya udah saya lempar aja nih apa nih apa catatan lapangan ke notebook LM dan buat dia bantu saya itu nyariin bagian di mana dia menyebut tentang pentingnya minyak sawit. Walaupun tentu aja nanti teman-teman tetap perlu membaca lagi gitu kan. Usahakan tetap membaca lagi tapi ini paling nggak udah bisa mengurangi sekitar setengah dari kerja teman-teman. Jadi ini beberapa yang bisa saya itu sharing ke teman-teman. Ya ini kodenya tiap penelitian itu pasti punya buku kode yang beda-beda lagi. Tapi itu berarti bahwa teman-teman nggak memerlukan sebuah software yang rumit. Lebih perlu ya udah itu aja apa Excel yang bisa yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan ketika nanti ada kebutuhan untuk menambahkan kategori-kategori data tambahan bisa dilakukan dengan notebook LM ini dengan bantuan software ini selagi belum berbayar. Saya nggak tahu ketika nanti dia udah berbayar bisa berharga berapa karena ini pada dasarnya teknologi yang cukup penting. Oke, oke kurang lebih itu dulu. Mungkin saya akan itu buka apa namanya ruang buat teman-teman bisa berpartisipasi juga ya. Diriku mau tanya soal ini sih Bung, yang berapa kali kita mencatat itu ya. Jadi saya praktiknya kalau aku ke Muara Baru itu aku nggak pernah lama gitu loh. Dan
kunjunganku itu ya sehari, kadang nggak sampai sehari, tapi setengah hari gitu. Dan itu selalu kayak berbeda-beda tempatnya gitu. Nah, dalam mencatat itu aku menyadari kalau kadang itu ada beberapa pertemuan-pertemuan yang kayaknya nggak perlu ditaruh di catatan lapang deh gitu. Kayak cukup sebagai apa namanya, ya pengetahuan aja dan relasi aja gitu kan. Terus yang kadang juga misalnya kayaknya kadang nggak worth it juga untuk menuliskan secara lengkap gitu ya. Beberapa misalnya pertemuan-pertemuan yang pembahasannya tuh lebih surface gitu kan, permukaan gitu. Nah, kalau di apa namanya, catatan lapang itu, misalnya kan kemarin itu ada beberapa apa ya, catatan lapang yang itu tuh dapat datanya tuh bertahap. Misalnya pertemuan pertama dengan teman-teman forum tuh mungkin bisa cek ya langsung aja ya di catatan lapang diriku. Em, Iya, langsung. Oke, sharing screen terus catatan lapang. Fields not lognya punya aku. Oke. Nah, ini misalnya ini pertama kalinya aku ketemu sama teman-teman forum Muara Baru tuh kan. Nah, ketemu sama teman-teman tuh aku dapat data awal gitu soal apa namanya, mengenai ABK dan lain-lain gitu bawah. Tapi terus di pertemuan selanjutnya tuh ada beberapa ternyata data yang mereka koreksi sendiri gitu. Pernyataan yang mereka koreksi sendiri. Terus kemudian ada beberapa temuan yang aku nggak mendapatkan dari mereka, tapi hasil pengamatanku dari mereka. Misalnya kasusnya adalah ternyata teman-teman forum itu tuh didominasi ada apa namanya, hubungan kedaerahan atau kekuasaan kedaerahan yang itu juga tercermin gitu dalam forum itu, misalnya dikuasai oleh ini ya anggota bukan anggota masyarakat dari atau kelompok pemuda dari Makassar gitu kan, dan ternyata punya hubungan yang cukup erat juga dengan misalnya jaringan penguasa lokal di sana gitu. Nah, itu data-data yang kemudian diriku taruh di taruh di pengamatan gitu kan. Nah, tapi juga kemudian jadi kadang bertanya juga gitu kan. Nah, apakah misalnya ketika kita menemukan data yang berbeda gitu kan dari data awal yang kita temukan, itu bagaimana mencatatnya di catatan lapang gitu? Apakah misalnya kita menautkan pada data awal tersebut gitu, atau seperti apa gitu? Oke. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya balik dulu ke sharing saya sebentar ya. Tomo. Oke. Oke, saran saya sih ya. Jadi untuk catatan lapangan tetap bisa bentuknya apa namanya build up maksudnya mencatat proses kita. Jadi kita tetap tahu gitu bahwa ketika hari pertama pengetahuan kita seperti ini. Jadi dari sana kan kita bisa ya seperti yang disampaikan tadi merefleksi misalkan bias kita gitu kan. Jadi tetap aja dituliskan dan tapi nanti ketika kita membutuhkan kan eh, misalkan eh, Ayu gitu kan dalam konteks mendapatkan data dari Rusda mungkin nggak perlu proses Rusda yang sangat detail gitu kan. Proses di mana Rusda mendapatkan pengetahuan A ternyata salah terus kemudian berubah jadi pengetahuan B ternyata salah lagi. Ternyata kemudian setelah seminggu dia baru sadar yang benar itu D gitu kan. Jadi di catatan lapangannya tetap aja ditulis per hari. Menurut saya tetap aja per hari. Tapi, nah nanti bagaimana misalkan benernya ditulis di mana? Benernya ditulis langsung di coding ini aja. Iya. Jadi versi akhir ditaruh di coding Excel yang nanti buat dibaca sama peneliti yang jadi orkestrator data semuanya gitu kan. Jadi supaya Ayu juga nggak kewalahan menerima misalkan proses Rusda untuk membentuk data yang dia punya sekarang misalkan sampai 5 kali ketemu orang yang beda-beda gitu kan. Jadi yang nanti ditulis Rusda di sini mungkin udah benar-benar intinya aja gitu kan. Rusda misalkan akan nulis soal apa namanya jawabannya nanti kan ini kan pertanyaannya terus nanti akan nulis misalkan di bagian jawaban atau kutipan gitu kan.
nanti tulis gitu kan bahwa ternyata jaringan calo yang benar itu skemanya kayak bagaimana gitu kan, nanti akan ditulis di bagian sini. Mungkin Rusda akan cerita sedikit juga gitu kan. Oh, waktu ketemu A ternyata jawabannya salah, kemudian ternyata yang ketemu B itu jawabannya begini, tapi yang benar ini yang D setelah beberapa kali observasi gitu kan. Jadi Rusda yang akan ya memang bantu mengoding gitu semua ini, tapi tetap aja prosesnya ya kalau bisa diceritain kalau di catatan lapangannya, tapi nanti di codingnya ini yang akan langsung ke to the point gitu. Jadi yang terjadi di penelitian ini bentuk-bentuk coding yang ada waktu itu, penelitian antropologi UI bareng dengan apa namanya flora fauna Indonesia di Papua. Si mahasiswanya yang turun ke lapangan, mereka ditempatin 3 orang per satu desa di Merauke, bukan Merauke, di masih di Papua Barat sih. Mereka itu diminta untuk eh, ngoding sendiri untuk memang masukin ke sini. Jadi mereka yang disuruh dimasukin ke sini. Jadi nanti emang mungkin pertama-tama akan saling bingung, tapi dalam waktu misalkan seminggu udah mulai ngoding bareng, nanti akan mulai saling niru tuh. Jadi proses ngoding itu juga emang proses yang itu apa perlu waktu gitu. Jadi mungkin begitu ngeliat Rusda bikin codingnya kayak begini, wah ternyata efektif, terus niru gitu kan. Jadi memang apa ini yang melakukan nanti si orang lapangannya gitu kalau bisa. Mm-mm. Iya, iya, iya bisa juga. Kalau enggak Bang Yadi nanti itu diperinin aja, nanti dia yang nandain pakai nandain aja pakai stabilo kuning gitu kan. Iya, 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 iya. Mm. Emang itu jadi pentingnya briefing sih ya, briefing berkala itu, misalkan 2 minggu sekali ketemu gitu kan. Begitu ada data-data yang vital, kita mesti mengasumsikan pada titik ini peneliti udah tahu triangulasi, dan nanti untuk isu-isu yang penting dibicarain mungkin di satu momen apa briefing itu kan, wah ini datanya penting nih, ini dapat dari mana aja gitu kan, ditanyain gitu kan. Jadi kita asumsikan ada di tanggung jawab penelitinya si pribadi gitu kan, mereka udah tahu bahwa perlu triangulasi, dan ya memang ya apa itu dikontrol lagi dengan ya adanya tadi proses briefing. Iya, Ada barrier gender yang itu nggak bisa di apa namanya ditolak gitu ya mm, di peneliti kita pilihan kita gitu. Misalnya dalam skema ini kemudian akhirnya turun lapang 2 bulan ya kita fokuskan semuanya di Muara Baru gitu iya, kan. Nah berarti dalam proses-proses turun lapang itu kan sebenarnya di satu site yang sama kan mm, didukungsi sama Vere, BK Vere, terus misalnya Rusda di apa namanya sama Fahrin iya, gitu dan Bang Yadi di kapal. Nah, kalau Bang Yadi kan mungkin bisa setelah di kapal dari kapalnya ya. iya, Karena kemungkinan kalau collecting itu cuma 1 bulan. iya, Nah, sebenarnya tapi Bang Yadi akan nanti juga sama Rusda juga gitu mm. untuk yang apa namanya di pelabuhan atau dan nanti sebagainya. Nah, dalam ketika di lapangan nih, Bung, ini aku juga masih mengukur. Sebenarnya bisa sih kita melakukan briefing lebih sering gitu ya misalnya dalam berapa ada sekali ketemuan di Mm. apa posnya si Fahrin gitu untuk melakukan apa namanya apa pengumpulan data
diskusi soal data dan lain sebagainya gitu. Nah itu pada akhirnya juga em, aku belum kebayang juga sih akhirnya kayak gimana. Tapi berarti kita mungkin ya itu tadi ya disepakati saja gitu kan, Iya. skema-skema triangulasinya kayak Iya. gimana dan satu sama lain saling cross check aja Iya. gitu ya Iya. berarti ya. Kadang yang ngecekin bukan dia sendiri tapi yang lain gitu kan. Iya, Bisa berarti kayak juga gitu kayak ya. gitu. Oke. Kadang kan kita justru nemuin sesuatu itu dianggap penting karena tiba-tiba ada di pembicaraan kita berdua secara serentak gitu kan. Sama-sama turun lapangan. Ternyata nemuin ini, hal ini diomongin cukup berkali-kali gitu kan. Di orang-orang yang beda-beda udah itu kan langsung jadi temuan gitu. Tadi ada juga yang apa boleh tadi di slide-nya Bung Geger nggak yang apa namanya eh, yang perlu diperhatikan. Ya, pertanyaan penting. Oke. Nah, kalau kode ini aku kayaknya cukup di ini ya, diturunkan aja dari indikator yang lagi Iya, kita bikin aja gitu iya, ya, kok untuk yang kode. iya. Oke. Nah, ini juga terus mungkin bisa share enggak Tapi yang ini ke selanjutnya kan menambahkan gambar, fotografi dan skema. Nah, ini mungkin aku mau share juga beberapa catatan lapang yang itu nggak praktis kalau dicatat lewat cerita ya. iya, Terus mungkin bisa share yang itu. ya bentar ini aku Oke. pindah dari tempatku. Tadi yang pasti sih yang perlu diperhatiin soal kode itu suka beranak pinak. Iya, boleh. Oke. Di peta calo, milik kapal. Nah, ini kan oke. Oke, peta calo. Nah, ini sebenarnya kan dia nggak ini ya, Bung. Data ini tuh nggak praktikal kalau dia ditulis dalam bentuk catatan yang bercerita gitu loh. Iya, Data-data seperti ini gitu. Jadi akhirnya kemarin aku memutuskan untuk bikin tabulasi semacam ini langsung gitu. iya. Tapi ini sebenarnya data apa dari cerita ABK sih bawahnya lagi. Nah, ini ada cuma gini sih. Eh, lanjut lagi bawah, bawah lagi. Nah ini misalnya saya kasih catatan tuh datanya seperti apa dan lain sebagainya gitu-gitu. Terus kayak pola umumnya tuh juga nggak akhirnya nggak ku bikin apa namanya em, dalam bentuk cerita, tapi langsung ke tabulasi gitu. Ah, Jadi untuk kayaknya kemarin akhirnya kayak kalau misalnya dibikin cerita nih agak wasting time gitu. Langsung aja misalnya ditaruh tabulasi paling bawah lagi terus. Nah, bawa lagi. Ini ada data pemilik sama perusahaan kapal. Kemarin udah ada sempat listing beberapa ya data dari salah satu penjaga kapal di sana. Nanti pun juga akhirnya data ini tuh aku inkorporasikan misalnya dengan data AHU gitu. Jadi di bagian catatan itu aku akan kasih profil yang akan aku akses lewat AHU gitu untuk jadi pembanding. Jadi deskripsi itu mungkin data kualitatif yang aku dapat dari observasi maupun juga dari narasumber. Yang catatan itu kayak data pembanding profilnya dari AHU maupun dari Disnaker maupun dari KKP. Nah, apakah misalnya satu lagi terus yang itu enggak di pemetanya Fahrin. Nah, ini juga dari data lapangan. Jadi kemarin skemanya kita itu waktu turun lapang 6 Maret, kita nggak cuma tanya calo kan, tapi kita sebenarnya lagi nitikin gitu kan, mana sih daerah-daerah calo gitu. Dan jadi kita keliling aja gitu. Jadi dan si Fahrin memvisualisasikannya dalam ini visualisasi spasial dari Google Earth. Jadi kita mulai tahu wilayah-wilayah calonnya. Jadi data calo-calo itu dirujuk ke datanya tuh dari pemetaan yang kita lakukan. Terus kemudian data kualitatifnya itu nanti ke ini tadi data pemetaan calo yang sudah kuhimpun di Word. Nah kalau semacam itu gimana Bung Geger? tadi ya berarti langsung Betul. bentuk kayak mirip Excel gitu ya, Iya, tabulasi. betul. Dan nggak ada catatan hariannya ya. Iya, betul. Ya sebetulnya sih emang selalu kembali ke kebutuhan deh. Kayak yang saya bilang tadi, saya kan bisa menulis catatan lapangan itu kan karena ada waktu. Karena ada waktu dan kebutuhannya emang waktu itu adalah diceritakan, bukan membuat pemetaan jaringan atau mengidentifikasi
bahan gitu kan, mengidentifikasi calo, jaringan atau harga gitu kan, sehingga memang bentuknya jadi bertele-tele dan ya memang seperti catatan harian, jadi mesti membacanya agak kayak rimba gitu kan. Ya pada akhirnya sih sesuai kebutuhan ya, dan maksudnya pastikan lagi kira-kira end dari penelitiannya apa gitu kan, nanti hasil analisisnya apa gitu kan. Kalau hasil analisisnya memang membutuhkan ke satu gambaran gitu, di mana kita perlu menggambarkan kehidupan mereka secara lebih detail gitu kan, nuansanya gitu ya, nuansa itu perlu dicatat. Tapi kalau memang nggak mengarah ke sana ya memang coba langsung aja ke gunain tabulasi tadi. Nah, jadi mungkin kayak kita perlu pisah juga ya. Iya, Mungkin kategorisasi data yang mungkin cukup ditulis ditulis secara praktikal aja iya, kayak sini, mana yang data tulis secara apa namanya mendalam gitu ya. iya, Jadi mungkin kayak gini kan misalnya ini sangat membantu kita untuk melihat iya, peta secara umumnya iya, kan. Mungkin kalau misalnya kita mau mendalami ke kehidupan calo dan sebagainya tuh nanti ditulis di catatan lapang yang lebih mendalam gitu aja kali ya. iya. Jadi yang pasti yang tadi saya sampaikan itu, beberapa catatan lapangan itu penting untuk mencatat ya kebudayaannya di sana kayak apa, tradisinya kayak apa. Tapi begitu udah masuk ke yang tadi pola-pola yang lebih praktikal gitu kan, memang ya apalagi kalau saya mau kasih penekanan lagi, ya menulis catatan lapangan itu capek. Ya ngabisin energinya banyak, dan waktu itu saya punya energi karena memang ya pekerjaannya itu aja gitu kan. Kalau misalkan ditumpuk dengan kerjaan lain saya juga nggak kuat, karena itu kan saya nggak punya catatan lapangan lagi setelah 2022. Ya perhatiin aja bahwa indikator kode-kode itu bisa beranak pinak. Ada idenya nanti belakangan gitu kan. Kode ini semacam stenografi. Stenografi itu merujuk ke, aku juga jadi mesti nyari stenografi itu. Stenografi. Oh, cara menulis cepat dan ringkas. Halo, Mbak Isma masih bersama kami. Kalau mau disampaikan, Iya, Joting ya. iya. Terkait joting tadi loh Mas, kan tadi Mas nampilin gambar yang catatan itu harus cepat, terus yang mengetahui itu hanya kita sendiri gitu. Terus aku langsung keinget sama teknik steno yang dia kadang tulisannya kayak rumput tapi bisa merangkum apa yang dikatakan narasumber atau yang di lapangan gitu. Iya. Tadi sih yang gambar tadi. Iya, tulisan dokter, paracetamol, precet, para Iya. ibuprofen. Ya, ya kalau menurut saya sih Isma itu ya senyamannya itu aja, senyamannya si apa namanya peneliti, dan peneliti juga mesti selalu sadar dengan kondisi lapangannya. Apakah kondisi lapangannya memungkinkan untuk menulis dengan lebih lambat gitu? Apa misalkan diminta cuma nulisnya cat cat cat, ya udah mesti nulis percet percet. Kalau percet-percet paracetamol tulisan dokter, kalau udah mesti cepet banget. Jadi senyamannya penulis dan gimana penulis membayangkan ketika dia ada di tempatnya. Nanti kan yang tahu tempatnya seperti apa, proses wawancaranya seperti apa kan pada akhirnya sih peneliti sendiri. Itu aja sih. Oh, oke, oke. Itu pas terkait analisis juga, Mhm. itu ketika kita buat analisis itu berarti dari lapangan gitu ya, maksudnya data primer. Apakah misalnya ketika ada data-data lain sekunder kayak misalnya buku, jurnal gitu, langsung di situ atau gimana? Atau gimana cara Mas Gigir nulis analisis? Kalau saya sih kalau nganalisis biasanya sinkretik ya, maksudnya yang dari lapangan terus kemudian ada data-data sejarah gitu, langsung saya coba gabungin tergantung waktu itu pertanyaan penelitian saya aja. Jadi saya nggak terlalu memilah antara yang langsung saya dapetin dari etnografi dan misalkan dari buku sejarah gitu kan. Misalkan ada kesempatan di mana ini tadi saya cerita ke Ferry gitu kan.
Saya tuh di sana kan non Muslim kan, di Seram itu. Sementara saya tuh ada di desa Muslim gitu kan. Terus pas lagi ada di sana saya tuh ngalamin tuh mereka lagi cerita tentang jahatnya orang Kristen. Di belakangnya ada saya dan ceritanya tuh kayak tanpa apa namanya tanpa tanpa menganggap saya nggak eksis gitu di sana. Jadi dia misalkan cerita gitu kan, apa namanya bapak angkat saya dia lagi apa namanya nenangin, ada ponakannya lagi marah banget sama bapaknya gara-gara dipukul bapaknya gitu kan. Terus dia bilang gitu, kamu jangan bakar, kamu jangan bakar pakai bakar segala, kamu jangan bakar tenda bapakmu karena nanti bapakmu nggak bisa apa namanya nggak bisa nyari uang lagi dan bapakmu itu satu-satunya orang yang saya percaya di kampung ini. Saya bahkan lebih percaya orang Kristen daripada orang lain di kampung ini gitu. Jadi dan saya ada di belakangnya gitu kan. Dari situ saya kan mulai mempelajari gitu bahwa wah ternyata apa namanya cara untuk menyebut yang namanya itu kan, musuh gitu kan itu kan menggunakan kategori agama gitu kan Kristen. Dan kemudian saya kemudian lihat ke data-data lain kan, data-data konflik antar agamanya, dan dalam konflik antar agama di desa lain terjadi apa, polarisasinya tuh seperti apa, bahwa benar setelah apa namanya konflik 99 itu sekarang Kristen dan Islam kemudian terpisah dan kemudian ada pemisahan yang muncul sejak zaman kolonial. Saya masukin semua jadi campur aduk tuh tergantung kebutuhan saya Isma. Jadi memang saya kemudian nggak terlalu misah-misahin sih antara yang saya dapat dari lapangan dan kemudian sejarah dan statistik atau bahkan dari etnografi lain deh. Oke, makasih Mas. Kamu percet itu. Ya iya sih. Rincian. Ini kalau bisa sih, kalau misalkan ada yang ngomong ya, dan ngomongnya tuh langsung apa namanya menjawab pertanyaan ini dikutip aja tuh. Kadang kan nggak, kadang ada waktunya di lapangan kita nggak sempat apa namanya nyatat semua, tapi ada pernyataan yang saking keingetnya di kita, kita masih sempat tulis kutipan. Coba aja teknik kayak gitu. Iya. Mm-mm. Jadi ya nggak usah takut kalau Excelnya nanti udah kayak hutan rimba gitu. Tapi pokoknya lebih gampang menavigasi Excel daripada Word. Kalau untuk semua data dimasukin. Kalau di UI itu anak S1 yang diminta kayak gitu. Tapi nggak di Excel sih. Di S1 tuh diminta bikin catatan lapangan yang bentuknya mirip yang tadi saya tampilin di depan. Ya. Iya, jadi ada kode, terus kemudian deskripsi dan ada memo. Memo tuh kayak catatan kaki aja. Kode kan yang kita sepakatin tema-temanya kan. Itu kan saya berkelompok ya pengerjaannya. Jadi kalau di dalam pertunjukan itu udah masing-masing anggota tuh udah ada fieldworknya sama pengkodaan tapi yang via Excel tadi itu yang tadi Mas belajar. Mm-mm.
Tapi nggak tahu ya pasca Bahlil nih kayak gimana. Soalnya pasca Bahlil kayak gimana. Soalnya jadi di scrutinize banget gitu sekarang semua. Jadi dipersulit. Jadi, Apa gitu? karena kan Bahlil ternyata salah satu wawancaranya kan nggak menyertakan izin kan. Dan ternyata bukan Bahlil yang wawancara gitu kan. Ternyata asisten gitu. Datanya tiba-tiba ada di apa disertasinya Bahlil yang wawancara nggak mengaku bahwa dia lagi menulis dalam proyek itu disertasinya Bahlil. Kalau misalnya di akademik saya nih, kamu kalau kita mau tentang penelitian nih, apakah kalau data itu harus dikirim juga ke bagian untuk dinilai gitu? Ini penelitiannya sudah memenuhi prosedur atau tidak gitu? Ya tergantung prodinya sih. Kalau di S2 nggak memastikan itu. Di paling nggak S2 antropologi ya. Jadi di S1 aja karena ya S1 memang ya emang training paling kencangnya di sana sih. Makanya sering kali di kasus di Indonesia tuh yang lulusan S1 antropologi tuh lebih bagus daripada anak S2-nya gitu. Mm-mm. Udah 4 tahun digituin terus. Kalau kasus Bahlil tadi kayaknya kaitannya dengan etik juga mungkin. Iya, Dan lampiran proses tadi salah satu ininya mungkin. iya. Tapi kan kalau itu disertain semua jadi setebel apa kan? Misalkan disertasinya. Kayak kita nggak mau birokratis, tapi begitu nggak birokratis, tahu-tahu ada pelanggaran gitu kan. Kayak saya nggak bisa ngebayangin kalau itu saya terapkan dan saya paksakan ke, misalkan kan saya itu kan lagi jadi pengelola di Prodi Pasca Sarjana ya. Kalau saya paksakan ke semua mahasiswa Pasca Sarjana, mereka bisa teler juga gitu. Iya, cuma 1,5, 2 tahun lah. 2 tahun dan mereka juga nggak bisa ngerjain itu doang. Mereka sambil kerja ya kalau S2 biasanya. Fungsinya itu untuk memetakan ya dan mengaggregasasi data kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dalam penelitian etnografi, apakah ada tahap lanjutan saat setelah data-data itu kemudian coding dan dikategorisasi? Apakah ada tahap lanjutan yang itu digunakan oleh peneliti etnografi untuk memproses data tersebut? Atau coding itu justru adalah sebuah Coding tuh bisa masuk analisis, tapi yang udah di coding itu bisa dipakai untuk analisis lain. Jadi begitu misalkan dia udah jadi sebuah dataset gitu, terus ada peneliti lain yang mau menghasilkan penelitian lain dari itu pun juga bisa menurut saya. Itu juga kan kenapa kemudian ada di beberapa kampus gitu kan yang misalkan udah menghasilkan penelitian bareng kolaborasi dengan beberapa kampus lain, mereka dengan sengaja bikin dataset yang publik gitu. Karena itu memang bisa menghasilkan banyak analisis potensial lain gitu. Jadi kalaupun itu udah dianalisis, itu bisa menghasilkan analisis baru juga. Mm-mm. kayaknya kalau catatan lapang yang raw data tuh kita memang nggak bisa publish sih kayak Iya. tidak harus jangan sampai sih itu kasus kemarin kayak kita jadi orang jangan gitu Makanya kita sendiri kan. nggak boleh ada yang tahu ini hanya kita. Makanya di salah satu prinsipnya yang etika penelitian yang saya kasih itu kan cara untuk menyembunyikan data atau menyembunyikan person yang kemungkinan dia bicara dan menyampaikan data tertentu dan itu sensitif gitu kan mengagregatkan mereka gitu. Jadi mereka nggak dimunculkan sebagai individu, tapi ya udah ini data yang muncul dari apa proses penelitian gitu kan. Istilahnya dia tuh mengagregatkan data. Jadi semacam understand ya pada akhirnya Iya. Dia siap digunakan untuk analisis apapun misalnya dia mau pakai NVivo kah dan lain sebagainya kah mau bikin semacam kayak di proses SPSS untuk melihat pengaruh apa dan apa gitu-gitu Iya, ya. iya. Oke, noted. Kalau untuk jadi data kuantitatif sih kayaknya nggak mungkin, tapi kualitatif ini potensinya nggak terbatas. Kenapa nggak mungkin untuk dataset ini itu dikuantitatifkan, Bung Geger? Kalau dari pengalaman kawan-kawan peneliti. Kuantitatif tuh udah mesti dari awal itu ya, apa udah
jelas gitu pertanyaannya apa. Karena kalau misalkan penelitian kuantitatif itu kan misalkan aku tanya ke Rusda, itu kuesionernya udah mesti jelas. Dan misalkan aku tanya Rusda setuju apa tidak gitu kan terhadap perlakuan misalkan nelayan yang seperti ini gitu kan. Terus kemudian aku campur itu dari katakan apa gitu kan, katakan dari kelas ekonominya Rusda. Rusda nanti kan menyebutkan pengeluaran dia berapa per bulan. Itu kan udah mesti kuesionernya dirancang buat itu doang. Kalau demikian berarti penarikan kesimpulan dalam data etnografi itu nggak dilakukan lewat apa namanya software ini ya, analisis, tapi kemudian dari insting penelitinya. Iya, jadi kalau misalkan untuk etnografi, kalaupun software itu dipakai cuma bantu untuk manage data doang, kayak pada dasarnya form Excel yang tadi saya perkenalin gitu. Dan pada akhirnya dia juga bukan sesuatu riset yang kemudian bisa digunakan untuk mengeneralisasi Iya. ini dan ini ya. Jadi Paling cuma tadi misalkan data etnografi mau dipakai untuk penelitian kuantitatif, dia cuma bisa kita pakai buat background aja. Pernah ada penelitian kualitatif seperti ini. Dan kami akan datang dengan penelitian kuantitatif yang survei ke 1.200 orang gitu. Tapi untuk mensurvei 1.200 orang itu nggak bisa pakai data dari kita. Kita masih pakai kuesioner yang udah kita develop khusus untuk riset itu doang. ya berarti katakanlah sebenarnya ada beberapa keterbatasan yang harus disadari juga ketika kita mengatakan ketika memilih untuk menggunakan penelitian etnografi ini ya. Jadi dipahami kayak misalnya tadi nggak bisa apa namanya dianalisis sebagainya. Terus juga ini yang masih jadi ini ya Bung, masih kegelisahanku karena ini tidak bisa untuk digeneralisasi dan kita hanya menemukan pola. Gimana kemudian dia bisa digunakan untuk merepresentasikan sebuah panduan yang itu bisa applicable untuk banyak orang di berbagai kondisi gitu. Misalnya ini adalah panduan soal rezim kerja gitu. Iya. Untuk menghasilkan itu ya, menghasilkan panduan, menghasilkan. Ya mungkin nanti penting juga. Jadi kan penelitian ini akan jadi sangat khusus ya. Mungkin penting juga untuk nanti sedikit dalam melakukan analisis itu melakukan komparasi. Nggak harus misalkan dengan di Indonesia. Misalkan di Indonesia belum dilakukan penelitian di tempat lain gitu kan. Pada dasarnya dari komparasi itu kan kita akan menemukan pola-pola yang lebih umum ya. Kita bisa mengetahui itu pola yang juga akan terjadi di tempat lain karena memang misalkan ya uang yang didapatkan dari apa namanya dari uang yang akan didapatkan dari proses mengail itu kurang lebih segini gitu kan. Kemudian di setiap kapal itu pasti posisinya ada ini pasti ada tekong, pasti ada apa ABK gitu kan. Jadi kita ngambil pola-polanya gitu. Jadi oke, kita ngambil dari satu tempat yang khusus tapi nanti di bagian analisis kita tambahin aja di tempat lain kurang lebih kayak apa dan ternyata ketemu gitu banyak yang serupa juga. Jadi dari data yang khusus kita bisa ngomong yang luas juga. Jadi dengan kata lain perlu ditandem juga untuk proses generalisasi dengan desk research ya. Iya. Untuk perbandingan-perbandingannya itu. Iya, perbandingan-perbandingan. Oke, Bung. Itu dariku. Terima kasih. Jadi ya itu sih emang kelemahan dari etnografi kan sering dibilang sangat partikular ya. Sangat apa namanya spesifik. Tapi ya kalau mau memperkuat itu dan membuat itu menjadi lebih general ya feeling saya lakukan komparasi karena pasti kita akan ketemu fitur-fitur universalnya. Buat saya sih tetap bisa. Tapi maksudnya emang perlu diperhatikan aja misalkan lagi bagian apa yang dianalisis gitu kan. Bisa jadi yang dia bikin surveinya tingkat kepuasan gitu kan. Kepuasan dia melakukan penelitian terhadap apa namanya kepuasan nelayan terhadap kualitas hidupnya, kepuasan ABK terhadap kualitas hidupnya ternyata nggak puas, oh bisa dibandingin dengan di kita.
ada beberapa data, misalkan kan teman-teman sendiri mungkin akan saya coba bisa mendapatkan dari beberapa banyak, tapi dari Suryadi sendiri kan udah kaya banget gitu datanya. Saya pikir bisa ya. Yang penting nanti lihat aja dalam proses analisisnya. Nanti ada insting yang bisa bekerja gitu dalam teman-teman itu mencoba. Ya sebetulnya di etnografi ada yang bilang juga etnografi itu ketika melakukan analisa agak cherry picking, milih-milih gitu, agak milih-milih dan agak strategis gitu, emang sengaja dipilih data yang akan mendukung gitu pandangannya. Tapi ya memang apa namanya itu juga salah satu kekuatannya gitu. Hmm. Mm-mm. Banyak segitiga, 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 hanya segitiga. Tarik yang belum ada di tulisanku. Hah? Oke. Kemarin mintanya kan awal kan ada yang di Bitung, di Bali, Iya. di Pekalongan, di Muara Baru. Aku pengennya tuh satu pelabuhan dulu lah gitu. Tapi ya untung dapat gitu. Gugur semua ya. Iya. Ya, jadi satu pelabuhan gitu, satu grup. Ah, Oh iya. Nah, baru setelah Juli sih itu kemudian yang ke Tegal dan lain-lain, karena kayaknya aku juga akan sangat kesusahan untuk bisa ditanya. Jadi aku akan fokus di apa namanya struktur industri, terus kemudian apa industrinya gitu ya. Mungkin sudah bisa membahasnya karena iya. Kapan nih? Pasti 98. Oh, ya. Kapal. pas atau jadi apa juga yang kayaknya tak ada kan saya ternyata ya banyak ngomong tuh dan juga enak sih. Nah yang Tegal itu kayaknya setelah dari Muara baru selesai gitu. Itu nanti. Namanya iya kan cover yang ini ada yang kalian sama kelompok per bulan sampai 2 bulan aku sih udah mulai viral di sini bukan Muara berarti yang sampai itu karena setelahnya beresin catatan lapang dulu nih sebelum nanti kemudian ke Tegal. Itu jadi ke Tegal Serangnya itu setelah teman-teman beresin semua data lapang dan kita sudah bikin karya untuk data-data di Muara Barunya gitu. Jadi yang Muara Baru itu kita pastikan diselesaikan data dan lain sebagainya itu maksimal September atau Oktober itu sudah selesai semua untuk decoding dan lain sebagainya. Nah November baru lanjut kita ke Tegal sama Serang.
tapi kayaknya mungkin milih salah satu aja Rus. Tegal apa Serang. Nah Serang aku belum dapat pintu masuk sama sekali, Tegal udah dapat. Itu mungkin yang paling memungkinkan ke Tegal itu sama Manik sih. November, Desember, Januari, mungkin Bang Yadi nanti juga. Nah, ke PJS tuh Bang, kayaknya mungkin sekalian jadi mau ke PJS ya, ambil dokumen-dokumen berapa kemarin? 6 juta ya? Yang sekitar itu ya, 6 jutaan gitu nanti kita Ambilnya bukannya sebelum laut ya? nggak usah. Apa? Dia kan pernah jadi peneliti. Kayak Kita nggak pakai kan biasa. udah diturunin Iya, langsung ke ini sebagai peneliti. sabandarnya gitu. Jadi nggak perlu BST dan lain-lain. 6 juta. Terus mungkin Bang Yadi nanti bisa tuh di dekat Bang Uya tuh yang untuk khusus mining agensi di beberapa wilayah itu, sama serikat kerja perikanan yang ada di Tegal itu nanti perlu ditemui juga. Itu gimana? Serikatnya apa itu? Ada skripsian Bu, mau lanjutkan skripsi tentang ini nanti ya itulah ya. Iya nanti setelah magang kita kasih opsi deh kalau mau lanjutkan nggak apa-apa. Ya kalau menarik kalau ini ya lanjut nih. Tegal tuh berarti kira-kira November, Desember, Januari itu 3 itu. Ini kira-kira ke lautnya kapan nih? Bulan tahun Juni. Apa? Tapi lebih aman sekarang kalau acting kan. Makanya stop Mas. Gue takutnya kalau ditunda-tunda kita ini udah mau tahun depan lagi nih. Jangan, tapi udah aku nggak mau repot lagi. Iya. Tapi aku juga sambil proses ya. Maret ini aku udah mau turun lapang pertama ke Tegal, terus sama juga proses ininya sama cek kos-kosan, coba ngelihat kos-kosannya. Terus lagi, nah ini sih mungkin perlu disepakati juga tadi ya, yang soal format itunya, syaratan lapang dari teman-teman. Kawan-kawan prefer gimana? Kayak syaratan lapangnya, kayak punya Bung Geger yang apa cerita semuanya itu aja kali ya. Malah prefer kayak gitu. biasa. Kayak gitu ya. Oke. Bang Yadi cerita juga. Iya. Udah, oke. Fokus di cerita aja kalau gitu teman-teman. Nanti biar yang aku tugasku untuk nanti kategorisasinya. Itu aja. Itu. Dari teman-teman di Zoom ada yang mau ditanyakan kah? Oh iya malah tadi tulis. Mas Geger, maaf mau nanya satu lagi dari Isma mau nanya satu lagi, kadang saya masih dilema dengan etika ke narasumber setelah kita nanya-nanya data, terlebih ke narasumber yang ada di Indonesia yang baru kita kenal. Dan ketika wawancara itu dilakukan hanya satu kali, perlukah kita memberi semacam cindera mata atau lainnya seperti itu, atau bagaimana etika seharusnya? Kalau ke narasumber ya, sebaiknya sih ya jangan dibiasakan untuk memberikan sesuatu yang sifatnya material ya. Kalaupun kita merasa perlu memberikan sesuatu karena kita sudah menyita waktunya, ya memang bentuknya lebih baik ya cindera mata. Yang masalah memang yang dibiasakan oleh instansi kementerian kita, tiap kali ada penelitian itu ada uang gitu kan. Ada uang duduk gitu kan, sehingga itu bisa ya yang disayangkan itu bisa membuat ketika ada penelitian selanjutnya dilakukan di tempat yang sama gitu kan, atau ke orang-orang yang sama, langsung bayangannya ya uang gitu kan. Kita khususnya kalau misalkan itu penelitian etnografi itu, kita kalau misalkan mau tinggal di tempat orang, tentu aja kita perlu membayar mereka gitu kan, perlu mengeluarkan uang karena mereka juga kita tempati tempatnya. Tapi kalau sampai ke wawancara itu harus mengeluarkan uang sih, saya pikir kalau bisa sih jangan dulu ya. Kalau bisa kita itu aja, kalau bisa kita ya memberikan mereka sesuatu yang lebih personal aja. Sesuatu yang lebih personal, misalkan mereka udah bantuin kita dengan wawancara, ya mungkin suatu hari ketika mereka butuh kita akan bantu mereka. Itu lebih baik meskipun ya sama-sama akhirnya ya keluar energi juga gitu kan. Mungkin bahkan yang kita kasih lebih mahal ketimbang kita ketimbang kita ngasih uang gitu kan. Tapi ya itu kok justru menunjukkan itikat baik dan untuk membangun
pikiran bahwa hubungan tuh nggak bisa dinilai secara moneter aja gitu. Dan ya mungkin itu Isma. Pengguna Zoom harus manur zaman. Fahrin. Ini yang di lapangan. Halo Mbak Isma, apakah ada tanggapan lain? Oh iya, makasih. Jadi gini Mas, saya tuh dulu pernah wawancara kan sama nelayan di Pantai Selatan Jogja. Jadi dulu aku ikut sekolah urbanis di RCUS. Tugas akhirnya itu kayak bikin karya gitu. Nah, waktu itu aku pengen nulis terkait apa cerpen tentang nelayan gitu. Dan aku wawancara ke sana sama temen. Waktu itu tuh aku bingung ketika aku habis wawancara gitu, baiknya aku kasih kue, kasih apa, atau cuma ucapan terima kasih aja gitu. Terus eh di situasi lainnya itu kayak misalnya nih, aku pengen buat tulisan terkait komuter people yang dia kerja dari Bogor ke Jakarta atau yang rumahnya jauh gitu. Ketika aku wawancara misalnya random orang di stasiun, aku mau nanya terkait pandangan dia terkait hidup komuter itu gimana gitu. Nah, itu kadang aku dilemanya di situ, apakah ucapan terima kasih itu cukup atau gimana gitu etikanya. Iya. Oke, makasih Isma. Memang itu sih nggak ada aturan yang betul-betul saklek gitu dalam hal ini. Dan mesti disesuaikan dengan kondisi penelitinya juga. Kadang kan seperti kita, seperti Isma gitu, saya membayangkan jadi peneliti memang untuk keingintahuan Isma sendiri atau ingin membuat sebuah cerita yang menarik gitu. Dalam kondisi seperti itu saya pikir itu ya sangat wajar dan bahkan sangat dibenarkan gitu untuk ya memang dengan ucapan terima kasih gitu. Maksudnya saya juga orang yang selalu melayani gitu kalau ada teman yang memang saya pikir itu ya eh, apa namanya penelitian yang menarik gitu kan untuk wawancaranya itu bisa panjang, saya akan bantu si temen ini gitu kan. Jadi memang kalau menimbang ke kondisi Isma, saya pikir terima kasih juga nggak masalah ya. Kalau kita misalkan memberi cindera, ya memang ya kita coba cari yang kurang lebih ya bisa menyampaikan perasaan terima kasih kita juga gitu. Tapi kalau untuk menimbang kondisi Isma gitu yang ya memang untuk beneran kepentingan pribadi, nggak untuk memonetisasi penelitian ini, nggak untuk sesuatu yang lain gitu, saya pikir sangat 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 cukup lah. Mungkin itu Isma. Oh, oke Mas, makasih Mas. Oke, apakah dari kawan-kawan lain ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada Mas Geger sebelum kita akhiri karena ini sudah menjelang buka puasa dan tentu kawan-kawan juga perlu menyiapkan buka puasa ya. Kayaknya udah semua. Bung Fakhrin, ada yang mau ditanggapin? Oke ya, mungkin sesi sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Oh, ada yang masuk baru ini malah. Ini Bing siapa ini? Ini kita udah membahas banyak sekali ya sore ini, terutama gimana cara mengorganisasikan data etnografi yang telah kita dapat di lapangan bareng Bu Geger. Tadi mulai dari gimana apa yang perlu kita catat dalam tim, terus kemudian tools-toolsnya pakai apa aja, detail-detail apa yang perlu diperhatikan dalam analisis nantinya, dan lain seterusnya. Dan ini merupakan juga sesi penutup dari rangkaian kelas etnografi ya yang disiarkan secara umum yang nantinya juga akan ditutup Jumat besok yang dikhususkan untuk kawan-kawan sebelum turun ke penelitian di lapangan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada Mas Geger ya yang udah jauh-jauh dari UI datang ke Bogor buat ngabuburit bareng kawan-kawan di sini dan juga kawan-kawan online yang sudah hadir. Tapi sebelum itu kayaknya kalau ada yang berkenan ini ya buka kamera kita foto bareng di sini. Saya screenshot Mbak Isma mungkin, Bung Fakhrin, ini Kang Rusman di sini nih.
Bere. Di depan ya, di depan. Oh iya. Oh. Iya. 1, 2. Ayo Mbak Isma. Bentar. Kang Rusman kok dimatiin lagi? Ayo. Di sini. Kecuali akbeng itu akbeng. Iya. Iya kah? Nggak bisa. Gimana caranya? Oh, mana? Iya. Ayo, ayo. Kita bareng-bareng di sini. Sebentar. Oh, dia lagi di sawah-sawah Pak Rahman. Iya. Dia lagi cari belut. Sudah kah? Ini bisa dipin ya? Ini ya. Ini 1. Isma ada tuh pojok nyender di atas atap. Kayak digeser dulu aja yang kecil. Oh, digeser dulu ya. Nah ya. Nggak Mbak Isma nggak kelihatan. Nanti ke sini. Oh, kayak ini dulu. Bro. Satu lagi. Ada Mbak Isma nyender di atas. Remove pit. Yuk bareng-bareng. Ini banyak tadi. Yuk. Ayo. Ya. Ya, satu kali lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan yang udah hadir baik secara online maupun yang secara luring di sini bareng-bareng untuk buka puasa. Saya tutup langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas semua.